Ojol nih selalu membagongkan ya. Ojol selalu membagongkan. Lu bayangin aja, gara-gara kita tidak mengikuti perintah si ojol ini, ya si penumpang, itu banyak sekali kasus-kasus yang mungkin menjerat atau menyalahkan si ojolnya. Kena suspend, kena bintang 1, kena PM. Ya, karena kita harus mematuhi orang yang mengorder kita. Apapun itu, disuruh berhenti, disuruh belanja, disuruh dia mampir sebentar, bahkan disuruh labrak lampu merah ataupun masuk jalur busway pun harus dilakukan oleh ojol itu. Kalau tidak, akun Anda akan menjadi taruhannya. Ibarat nyawa itu taruhannya lah akun. Ya, kadang-kadang orang bilang rela kena tilang, rela kena masuk jalur busway daripada kena bintang 1, atau mungkin akunnya bisa kesuspend karena ulah dari konsumen atau penumpang ini yang melaporkan semena-mena. Banyak ya kejadiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kapanpun my friend, my bro. Kali ini kita akan coba lagi bahas tentang kronologis semena-menanya konsumen atau CS kata kalian ya, ataupun penumpang yang mana bila tidak mematuhi keinginannya, tidak mematuhi apa yang diinginkan, atau mungkin dia telat tapi si ojol yang salahin, lo bakal kena bintang 1, kena laporan, kena suspend, ujung-ujung lo kena PM dengan masalah yang tidak lu buat. Ya, contohnya seperti video-video gue sudah ada yang minta uangnya kembali, lalu menyalahkan si ojolnya dengan menuliskan komentar atau laporan ke Gojek dengan tidak dijemput, atau mungkin dibikinnya dia menurunkan di tempat yang salah dan lainnya lah. Akhirnya pihak Gojek membenarkan itu dan mengembalikan uang si pengorder atau konsumen tersebut. Nah, ojolnya sudah tidak dapat komisi, tidak dapat potongan, ngantar gratis, kena bintang 1, suspend, PM lagi. Ya, banyak sekali para ojol-ojol mengerjakan ojol, atau mungkin itu mantan ojol yang sakit hati yang kena PM, lalu mengerjakan ojol-ojol yang lagi masih beroperasi. Bikin akun fake, akun palsu, akun yang datanya yang nggak lengkap, lalu mengerjakan seperti ini. Nah, akhirnya para ojol yang kena. Jadi semua itu ojol harus patuh ya. Kalau nggak patuh lu kena. Termasuk suruh labrak lampu merah, lawan arah karena dia takut telat, nyerobot jalur busway padahal di depan ada polisi tapi dia nggak mau tahu, dia pengen cepat sampai ke kantor atau ke tempat kerja. Kalau nggak dia dimarahin bos. Tapi ojol yang dimarahin. Jadi kita ini ojol udah sering kena marah, kena maki, dihardik, dimarahin, dilecehkan, direndahin, dikatain bego, dikatain tolol, dikatain binatang-binatang dan lainnya. Itu setiap hari para ojol-ojol sering menerima itu. Dan apabila kita lawan, komentar mereka selalu dibenarkan oleh aplikator. Kita yang kena dibilang kurang tidak beretika. Pada banyak para konsumen yang nggak beretika, ngatain kita seperti itu, SDM rendah dan lain sebagainya. Contohnya seperti ini. Dari keluh kesah Gojek driver dari Abi. Bapak-bapak tua ya, orang yang darah tinggi. Saya nanya pelan, betul Pak, betul kok, belok ke sini. Salah lurus aja, dia langsung marah. Terus apakah ini yang dilecehkan? Enaknya disampaikan ke apa enggak ya ke bapak ini? Tuh, banyak ya, mereka banyak kena itu. Tidak sopan 2 kali. Bukan gorek konvop 2 kali, ngebut 2 kali, melakukan pertengkaran verbal sekali, nyetir membahayakan sekali, melakukan pelecehan sekali, plat nomor beda sekali. Nah, terus di nonaktifkan seperti ini. Insentif harian dinonaktifkan selama 3 hari karena terdapat laporan bahwa Anda menggunakan jenis kendaraan yang tidak sesuai dengan layanan yang dipesan oleh pelanggan. Ini adalah pelanggaran kedua Anda di tingkat 2. Anda tetap bisa mendapatkan orderan dengan insentif harian Anda di blok mulai tanggal 14 sampai 17 Mei. Apabila Anda masih melakukan pelanggaran tingkatan yang sama selama 90 hari ke depan, Anda akan disuspend 7 hari. Untuk informasi daftar pelanggaran, silakan cek di bantuan. Jika tidak merasa melakukan pelanggaran, tekan tombol ajukan banding dalam 14 hari ke depan. Ya, ada-ada aja. Gue pernah itu
Bapak-bapak ini minta cepat, udah tahu jalanan macet, gue tahu jalan tikus, oh nggak, dipaksa putar balik. Sampai dia berani turun turun dari motor, lalu menghadang mobil-mobil agar motor gue bisa putar balik. Terus maksa-maksa, Pak, ini ada lamanya lampu merah, Pak, itu ada kamera, Pak. Dia nggak mau tahu. Banyak seperti itu, dia nggak mau tahu. Jadi selalu menyalahkan kita. Lalu kita kena tilang, dia nggak mau tahu. Ongkos 10.000, kena tilang tuh 500.000. Nah, itulah sekarang banyak kendala ojol-ojol seperti itu. Dan juga banyak ojol-ojol yang nekat menutup plat ya dengan plester, dengan masker, atau mencopot plat belakang. Hasil apa? Kena tilang juga seperti di Cawang atas. Polisi nyetopin ojol-ojol yang platnya dia copot, platnya kebalik, yang platnya ditutupin stiker, yang nomornya ditutupin, itu kena tilang semua. Bahkan platnya dibalik, alasannya takut kena kamera. Banyak seperti itu. Itu apa? Karena kesalahan dari penumpang. Itulah kalau ojol-ojol bawa penumpang atau Goret atau Grab Express. Tapi kalau ojol-ojol paket, kendalanya itu barang berat, tapi mungkin bisa di cancel. Tapi kalau penumpang, rewelnya di perjalanan minta ampun, minta jalan sesuai dengan mereka, bahkan mereka mampir dulu, ya minta beli ini beli itu, ya resiko ojol seperti ya, direndahin, dilecehin, dihardik, nggak dianggap. Bahkan bila ada perkumpulan keluarga waktu acara hari raya seperti lebaran, ya kita ini seperti yang ada nggak ada sama aja. Nah, jadi sekarang untuk meningkatkan derajat ya ojol-ojol ya kita harus naikkan taraf hidup lah, minimal perekonomian kita bagus ya. Jangan sampai masalah perekonomian kita hancur terus. Mungkin ada salahnya kalian cari pekerjaan lain aja, atau sampingan lain, atau jadi streamer, konten kreator, tiktoker, atau affiliate dan lainnya. Ya, sekarang mulai bergerak karena kita tidak tahu akan terjadi 2 atau 3 tahun ke depan. Apakah ojol ini masih bisa digunakan sebagai tumpuan hidup atau enggak? Tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Adios amigos and ciao.